Yo, what's up bro, hello, welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Guys, sebelumnya gue ingin menyapa kalian semua yang ada di rumah atau yang sedang beraktivitas di tempatnya masing-masing. Dan terutama buat teman-teman yang udah subscribe channel ini guys, terima kasih banyak. Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya dan sehat selalu guys. Dan buat kalian semua yang sedang nonton video ini dan belum subscribe, ayo buruan subscribe channel ini dengan cara yang cukup mudah. Klik subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Oke, langsung aja di pokok pembahasan. Kali ini gue akan membahas laga semalam antara timnas Indonesia melawan Laos ya, yang berhasil ditahan imbang oleh tim sekelas Laos guys ya. Ya apapun itu, seperti di video-video gue sebelumnya ya, gue tekankan buat kalian semua, turunin ekspektasi kalian ya untuk timnas Indonesia yang sedang berlaga di Piala AFF ya. Karena kalian tahu sendiri tim ini diperkuat oleh timnas umur berapa ya. Intinya turunkan ekspektasi kalian, karena target utama timnas Indonesia bukanlah di Piala AFF, namun lolos ke Piala Dunia 2026 guys. Catat ini guys ya. Oke, langsung aja kita simak bareng ya video yang bakal gua reaction guys. Oke, siapkan kopi, siapkan es teh, siapkan rokok ya, biar kalian semua semangat nonton video reaction ini guys. Oke, langsung aja kita lihat kabar berita yang bakal gua reaction ini. Ngapain tuh si Towel? Oke ya, sumber berita yang gua reaction berasal dari channel YouTube GALZ. Kalian bisa subscribe channel GALZ guys ya. Diprediksi bisa menang mudah atas Laos, namun nyatanya para pemain timnas Indonesia justru tampil serba salah. Entah itu salah passing atau salah koordinasi. Pokoknya di laga ini penampilan tim Garuda beneran drop. Hal yang kemudian membuat Rafael Strike beneran merasa frustasi. Termasuk mungkin Marcelino yang sayangnya harus mendapatkan red card yang tak penting. Ya, melihat realita yang ada seolah kembali membuka fakta kalau kualitas pemain diaspora emang lebih bagus, terutama dari sisi teknik dasar serta visi bermain. Nah, di sisi lain, ada pemandangan menarik tak kalah Bung Toel kesayangan kita semua nonton langsung ke Manahan. Dan tampak di dekat beliau juga ada Pak Erik yang datang langsung. Mungkin aja melihat sikon yang ada, Pak Erik ingin menunjukkan kalau kualitas pemain didikan lokal ya kebanyakan masih jauh di bawah rata-rata. Mungkin aja nih Bung Toel beneran ditoel kali ya sama Pak Erik gara-gara beragam komentar kontroversial yang beliau lontarkan. Gua setuju. Permainan semalam ini serba salah ya, salah passing, salah segalanya guys ya. Dengan mudah Indonesia dibobol oleh pemain Laos ya. Indonesia harus puas berbagi skor 3-3 melawan Laos, sebuah hasil yang bisa dibilang sangat merugikan. Karena sejatinya inilah kesempatan emas bagi Garuda untuk mendulang kemenangan plus banyak gol. Ya, mungkin semua itu bisa terjadi andai Indonesia tampil dengan kekuatan terbaik. Namun faktanya, pemain U22 yang ditampilkan memang belum sekuat itu. Dan gol-gol yang tercipta ke gawang Indonesia benar-benar murni terjadi karena kesalahan dasar di lini belakang. Selain itu, lini tengah memang menjadi masalah besar bagi timnas di AFF kali ini. Ketiadaan gelandang berkualitas sungguh membuat aliran bola seret, dan itu adalah konsekuensi yang mesti dibayar karena tampil dengan skuad U22 ini. Sekarang kalian bisa lihat ya kualitas adik-adik kita, pemain lokal seperti apa. Tapi gak apa-apa ya, ini masih berproses. Namun cukup diakui ya, kalau lini belakang semalam itu benar-benar amburadul ya. Dengan serangan seperti itu gampang sekali dibobol, terutama kipernya guys ya. Dan gol Indonesia lagi-lagi diciptakan oleh lemparan ke dalam dari Arhan Pratama yang dimanfaatkan oleh Ferrari. Kami akui ancur-ancuran, salah passing dan pengambilan keputusan sungguh menjadi kelemahan terbesar tim ini. Maka wajar jika di awal-awal TC kemarin, selain fisik, Coach Shin juga merasa kualitas passing para pemainnya beneran parah. Dan itu terlihat di dua laga awal ini.
Tak kalah lini tengah yang seharusnya punya peran penting, malah terlihat macam ayam tanpa kepala. Hal yang kemudian memaksa Marcelino banyak turun ke bawah. Padahal semua tahu kualitas Marcel ini bisa on form kalau ia main di sepertiga akhir pertahanan lawan. Sehingga mungkin Marcel merasa judek plus kelelahan, sehingga ia hilaf sampai kena kartu merah walaupun harus diakui juga, penampilannya di laga ini nggak begitu maksimal. Selain itu terlihat juga Rafael Struijk yang asli kelihatan banget frustasinya di laga ini. Karena ya gimana, passing banyak yang nggak nyampe ke dia. Terus di saat ia membawa bola, rekannya bingung mau kemana. Tapi kembali lagi ini adalah proses yang mesti dijalani, karena memang tujuan awalnya adalah untuk SEA Games 2025. Ya, benar sekali yang dikatakan Mimin ya. Rafael Struijk, Marcelino benar-benar kebingungan semalam ya, karena mungkin rekan-rekannya tidak bisa bermain sesuai skema yang diarahkan oleh Sintayong. Hadir di sebelah Pak Erik di Stadion Manahan Solo. Nah mungkin aja setelah melihat pertandingan, Pak Erik mentowel Bung Toel sembari berkata, sekarang tahu kan bedanya? Tentu bukan apa-apa, karena selama ini semua tahu kalau Bung Toel sering banget bikin kontroversi lewat statementnya. Dan dari situ, kayaknya dia harus bisa lebih mawas diri kalau kualitas pemain didikan lokal kita bahkan untuk melawan Laos yang sama-sama pakai rata-rata tim muda masih kelabakan. Ini Mimin bukan jelek-jelekin atau gimana loh ya, tapi semua bisa lihat kok faktanya gimana. Ambil contoh gelandang deh, lihat Arkan Fikri, Zanadin Faris, sampai Raihan Hanan yang udah dicoba oleh Coach Shin. Mulai dari passing, kontrol, pengambilan keputusan, visi bermain mereka, semuanya masih kalah jauh sama Ivar Jenner. Padahal dari sisi usia nggak jauh beda loh. Dan ingat, Ivar itu mainnya cuma di divisi 2 Belanda, tapi udah bisa bersaing dengan gelandang-gelandang hebat di Asia. Yang mana itu membuktikan kalau memang didikan Eropa, walaupun kastanya rendah, tetap lebih unggul dari pemain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Ini fakta ya, intinya para pemain yang ada emang harus bekerja keras kalau ingin tembus ke timnas senior yang utama. Karena biar gimana pun, Coach Shin juga menjadikan AFF ini sebagai ajang untuk melihat mana pemain yang benar-benar berpotensi. Dan walaupun ini levelnya cuma AFF, tapi kalau yang dilawan adalah pemain senior, pasti tetap beda. Terbuktikan, sekelas Laos pun bisa menghukum kita apabila melakukan kesalahan sekecil apapun. Terlebih gol-gol Indonesia di 2 laga terakhir lahir dari situasi bola-bola mati, terutama lemparan ke dalam Arhan. Yang mana artinya, tim ini belum benar-benar tune in untuk bisa mencetak gol dari skema open play. Setuju banget ya. Kualitas pemain-pemain lokal kita masih jauh. Bahkan golnya kalau dibilang jujur, bagusan pemain Laos guys ya. Skemanya jelas ya. Sedangkan Indonesia berhasil mencetak gawang dari servis bola-bola mati seperti lemparan bola ke dalam dari Arhan Pratama yang mampu dimanfaatkan oleh Ferrari. Ya nggak apa-apa, semoga ini bisa menjadi pelajaran ya. Apapun itu ya, intinya turunkan ekspektasi kalian timnas Indonesia di Piala AFF ini guys. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja ini bisa jadi pelajaran buat semua pemain. Termaksud Marcelino yang harus lebih bisa mengendalikan emosinya. Frustasi boleh, tapi jangan sampai membuat sesuatu yang bisa merugikan tim. Lalu buat para netizen, kritik sewajarnya aja, nggak usah sampai hujat-hujat segala. Lagian berharap apa sih kalian sama pemain U22 yang ibaratnya baru aja kemarin kebentuk? Kecuali kalau yang main itu Tom Haye dan kawan-kawan, lalu kelabakan melawan Laos, nah itu baru boleh dikritik keras. Terus jika ada yang nyalahin taktik Coach Shin, woi mendingan lihat dulu deh, mau pelatihnya Jurgen Klopp, Pep Guardiola, sampai Roberto Hongo yang sukses jadiin Tsubasa pemain terbaik dunia. Kalau pemainnya passing kontrol aja salah, ya gimana mau jalanin taktik, kan gitu. Jadi ketimbang menghujat, ya udah sih dukung aja. Lagian target sebenarnya kan SEA Games 2025. Itulah kenapa PSSI nggak meliburkan liga dan Coach Shin memutuskan untuk mengambil pemain U22 yang didukung beberapa pemain senior. Dan soal laga melawan Vietnam besok, nggak usah muluk-muluk mikir menang, tapi mikir cara main yang benar dulu aja. Kalau mainnya benar, mau Nguyen nurunin skuad model apapun ya kita bisa menang. Sesimpel itu. Ingat, kalau di Liga 1 kalian bikin kesalahan masih bisalah leha-leha. Di level ini kalian nggak bisa leha-leha dan Laos udah membuktikan itu semua. Ini masih Laos loh dan levelnya ASEAN. Jadi bisa kebayangkan kalau semisal kita turunin pemain-pemain Liga 1 di round 3 melawan Arab, Australia, dan Jepang. So mudah-mudahan setelah ini para pemain bisa merenung sambil mantengin lagi tuh cuplikan pertandingan soal apa aja kesalahan yang mereka buat.
Kalau bisa tampolin juga nggak apa-apa coach, biar mereka melek realita. Untuk itu sekali lagi tetap semangat adik-adik sekalian. Jika kalian nggak bisa melewati kesulitan ini, berarti ya udah emang sebatas itu aja kualitas kalian, oke? Intinya tetap dukung sepenuh hati ya guys ya. Tugas kita hanya mendukung guys ya. Kritik sewajarnya. Oke, itulah guys ya media berita yang udah gua reaction buat kalian semua. Intinya laga semalam antara timnas Indonesia melawan Laos adalah ya dibilang buruk, dibilang biasa aja, dibilang baik ya biasa aja guys ya. Untung aja Indonesia semalam tidak kalah di kandang sendiri. Ini untungnya guys ya. Intinya buat kalian semua jangan terlalu berharap lebih timnas Indonesia usia 22 ini di Piala AFF ya, apalagi nanti ketika melawan tim Nguyen ya, Vietnam. Ya kita nikmati aja proses mereka supaya bisa bermain lebih bagus lagi ke depannya ya. Intinya jangan samakan timnas Indonesia skuad utama dengan skuad grade B ya, grade B apa grade C ya. Ya inilah hasilnya guys ya. Intinya turunin ekspektasi kalian supaya tidak kecewa dengan hasil timnas Indonesia di Piala AFF guys. Dan target utama timnas Indonesia adalah SEA Games 2025 dan skuad utama di round 3 ya supaya lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, itulah reaction gua ya. Terima kasih udah menonton video reaction ini sampai selesai. Dan saksikan reaction gua selanjutnya. Oke, itu aja guys. Salam sepak bola.